Mari kita bicarakan tentang suami yang menjadi buta. Saat dia pulang ke rumah, dia melihat istrinya bersama pria lain. Kemudian suaminya pura-pura tidak melihat. Tapi demi menjaga istrinya, dia berkata dia tidak dapat melihat. Gufan adalah seorang pianis terkenal. Mereka adalah pasangan yang berbakat dan bahagia. Kebahagiaan dan cinta terjadi 1 tahun lalu. Kebakaran tak terduga menghancurkan hidup bahagia mereka. Gufan menjadi buta saat itu, dan wajah istrinya juga terbakar. Gufan tidak bisa menghasilkan uang dengan kondisi seperti itu. Situasi keuangan tidak stabil. Hubungan mereka juga retak. Komunikasi sedikit. Menghabiskan waktu dengan keheningan. Saat makan di pagi hari, Gufan bertanya kepada istrinya, apakah seseorang datang ke rumah baru-baru ini? Kenapa dia selalu mendengar sesuatu yang aneh pada tengah malam? Dia kaget. Wanita pun menjawab dengan tidak sabar, Anda mungkin berhalusinasi ada orang lain di rumah. Tapi sebagai pianis yang baik, telinganya sangat sensitif. Dan karena dia buta, indera penciuman dan pendengarannya menjadi sensitif. Dia mendengar tentang hati nurani yang bersalah dan kebosanan dari jawaban istrinya. Jadi dia berhenti bertanya karena takut kehilangan istrinya. Sekarang dia buta, tidak bisa diurus. Beberapa hari kemudian, pihak asuransi datang untuk menyelidiki bahwa asisten ke rumah Gufan atau informasi terkait lain. Dia menemukan sesuatu yang mencurigakan di ruang tamu. Ada sepasang sepatu kets di bawah sofa. Sepatu itu penuh dengan kotoran. Dan semua orang di dekat Gufan tahu dia adalah orang yang sangat bersih. Sepatu itu tidak mungkin miliknya. Mungkinkah ada pria lain dalam keluarganya? Di tengah malam saya haus dan turun untuk minum air. Dia marah-marah dan pergi ke meja kopi dan menuangkan segelas air. Tapi dia meminumnya di mulutnya. Tiba-tiba saya menemukan kulit jeruk di dalam cangkir. Dia dan istrinya sangat bersih. Tidak mungkin membuang sampah ke cangkir. Gue berpikir bahwa mungkin kakak W yang melakukan pada siang hari. Tidak percaya pada dirinya. Akhirnya naik ke atas untuk istirahat. Tiba-tiba seorang pria misterius muncul di kelas merah. Namanya Livu, seorang mekanik mobil. Istrinya berselingkuh dengan pria ini. Pria ini juga tidak mengerti mengapa suaminya, mengapa Livu mencintainya. Namun karena istrinya bersedia bersamanya, dia tidak akan menolak. Dalam beberapa bulan terakhir, dia akan menemani wanita setiap malam. Dia tinggal di rumah Gu dengan pakaiannya dan tidur bersama istri Gu. Keadaan membuat dia sangat bangga. Seiring waktu, pikiran jahat mulai muncul. Dia ingin membunuh Gu. Bikin Sum jadi semakin tidak bermula, mulai berbicara dengan Gu di depan Gu. Gu yang malam masih dalam kegelapan. Linsu pergi berbelanja pagi hari. Gufan tidak sengaja menendang kaleng di rumahnya, lalu terjatuh. Kaleng itu dilempar Livu tadi malam. Istrinya lupa membersihkannya. Gufan jatuh dengan keras, berbaring di lantai beberapa saat. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang luar biasa. Akhirnya perlahan matanya melihat cahaya. Dan secara bertahap dia dapat melihat. Tidak pernah menyangka dia jatuh sekarang. Membuatnya dapat melihat kembali. Dia keluar dengan gembira, bersemangat untuk menghargai yang ia miliki. Dia telah terkurung begitu lama. Sekarang akhirnya ia dapat melihat kembali. Merasa hidup penuh harapan kembali. Gufan pulang seharian. Dia ingin membuat makan malam untuk kejutan pada istrinya, untuk membalas kebaikannya. Tiba-tiba pintu terbuka. Laki-laki lain memeluk istrinya. Adegan ini disaksikan oleh Gufan. Dia bingung harus bagaimana.
Untuk menghindari rasa malu, dia harus berpura-pura buta. Linsu sedikit terkejut melihatnya, karena Gupan selalu di tempat tidur. Tidak terkira hari ini dia ada di ruangan lain. Gupan bertanya pada istrinya, "Apakah ada tamu di rumah?" Sang istri berbohong bahwa rekannya datang berkunjung. Gu ingin menyapanya, dengan antusias mengundangnya untuk makan malam. Ia tidak menolak, karena dia tidak berencana untuk pergi. Saat makan malam, akhirnya dengan suasana yang aneh dan canggung. Istrinya merasa ada yang aneh hari ini. Untuk menghindari skandalnya, memutuskan untuk tidak tinggal di sini malam ini. Tapi sebelum berangkat, dia tidak bisa membantu tapi berlari untuk Linsu. Aksi mereka dilihat oleh Gupan. Namun dia tetap tenang dan tidak putus asa. Dia menderita sendirian. Linsu kembali ke kamar untuk beristirahat. Tiba-tiba Lifu kembali. Dia masuk ke kamar tidur dengan mudah, bersama dengan Linsu lagi. Gue menunggu di lantai bawah. Mendengar suara di lantai atas, ada kebencian dalam hatinya. Tidak bisa menahan dirinya, dia akan membunuh Lifu. Dapat ingin kembali semua miliknya. Beberapa hari kemudian, Gupan masih berpura-pura buta dan tinggal bersama keduanya. Linsu samar-samar merasa mata Gu sepertinya bisa melihat. Ayahnya meninggalkan berangkas sebelum meninggal. Apa yang ada di berangkas? Tapi pasangan itu memiliki kehidupan yang gembira. Tapi ayahku hanya memberitahu Gupan, kata sandinya. Seseorang. Linsu kecewa setelah Gu buta. Lelah dengannya. Dia ingin mencari tahu kata kuncinya. Linsu mengkhawatirkannya. Linfu menculik Gupan dan minta kata sandinya. Linfu jatuh ke dalam perangkapnya. Bersedia menjadi umpan untuk Linsu. Di malam hari dia datang untuk menculiknya. Untungnya Gu sudah siap. Dia menyiapkan tubuh palsu untuk menjabat Linfu, menjatuhkan Linfu ke lantai. Linfu baru saja menerima pembalasannya. Gagal bertarung terus-menerus, mengakui tujuannya ke Gupan. Gupan selalu mencintai istrinya. Dia tahu tujuan Linsu sejak awal. Ketahuilah bahwa dia mencari uang selama waktu yang tersisa. Dia memainkan lagu yang setiap hari. Nada pertama di musik ini memiliki rahasia kata sandi. Sayangnya sekali istrinya tidak menyadarinya. Lagu itu membuat tahu kata sandi. Dengan cepat ia membuka berangkas yang membuatnya kecewa. Dia tidak menemukan apapun dalamnya, hanya akta nikah mereka. Ayahnya tidak meninggalkan materi, tetapi berharap mereka berdua bahagia. Habiskan sisa hidup Anda bersama. Seperti pepatah bahwa suami istri adalah satu. Ini adalah harta karun yang paling berharga. Ini adalah film dengan sudut pandang orang ketiga. Ada pepatah lama, istri dan suami adalah burung dari hutan yang sama, terbang satu sama lain. Saya tidak mengerti sebelumnya. Saya merasa bahwa selama ada cinta, semua masalah dapat dihadapi. Tapi kenyataannya, di dunia ini, saya menyadari bahwa tidak semua perasaan dapat bertahan dalam hidup. Semoga saya dan orang lain dapat hidup berdampingan dan sejalan. Jangan lupa untuk follow dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.